Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan cara membuat kerangka berpikir baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Biasanya mahasiswa merasa kesulitan membuat kerangka berpikir karena kerangka berpikir ini berisi alur logika, ya, berjalannya suatu penelitian. Nah, jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kerangka berpikir? Nah, kerangka berpikir itu adalah diagram yang menjelaskan garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian, ya, atau alur berpikir, ya, berjalannya suatu penelitian. Jadi diagram yang menjelaskan garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian, seperti itu. Nah, itu pengertian dari kerangka berpikir itu sendiri. Jadi kalau begitu, kerangka berpikir itu berisi diagram. Kenapa berisi diagram? Supaya memudahkan mahasiswa atau memudahkan orang lain yang membacanya, seperti itu, ya. Jadi mempermudah orang lain membaca penelitian seorang peneliti, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari alur berpikirnya ini. Kemana ini alur berpikirnya? Ini bisa dilihat dari kerangka berpikir, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberi contoh. Contohnya adalah mengangkat judul, contohnya adalah modernisasi dan pergeseran nilai di masyarakat pedesaan. Nah, karena masyarakat pedesaan itu luas, masyarakat pedesaan di mana? Nah, itu harus dibatasi. Contohnya adalah studi kasus di Desa Sukamana, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, modernisasi itu sendiri adalah apa? Pergeseran sikap dan mentalitas suatu warga masyarakat untuk bisa hidup di masa sekarang. Jadi di sini ada kemampuan beradaptasi, ya. Jadi adalah pergeseran sikap dan mentalitas suatu masyarakat, ya, untuk bisa hidup di masa sekarang, ya, seperti itu. Atau suatu proses perubahan suatu masyarakat dalam segala aspek-aspeknya, itu yang dimaksud modernisasi. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memperlihatkan ini cara membuat kerangka berpikir. Nah, karena kalau nulis dulu lama, ya, Ibu barusan nulis dulu. Nah, ini modernisasi dan pergeseran nilai di masyarakat pedesaan. Nah, supaya tidak terlalu luas, masyarakat pedesaannya dibatasi. Jadi di sini studi kasus, studi kasus di Desa Sukamana, contohnya, ya, Kecamatan Cigalontang. Jadi studi kasusnya ini contohnya di Desa Sukamana, Kecamatan Cigalontang. Ini dibatasi. Kenapa? Supaya penelitiannya tidak terlalu lama dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar, seperti itu. Jadi ada pembatasan masalah, seperti itu. Nah, modernisasi itu kan tadi pergeseran sikap dan mentalitas, ya, suatu masyarakat untuk bisa hidup di masa sekarang. Adanya kemampuan beradaptasi di sini tuh, ya. Nah, maka di sini ini kan variabel pertama nih. Nah, apa yang mengalami pergeseran ini? Di sini ada pergeseran nilai. Nah, nilai apa saja yang mengalami pergeseran? Nah, ini seperti halnya menurut Notonegoro, nilai itu terbagi menjadi nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Apa itu yang dimaksud dengan nilai material? Nilai material ini nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Ya, contoh dulu masyarakat pedesaan makan dari umbi-umbian, atau yang serba direbus. Kesininya mengalami perkembangan lagi, digoreng, di apalah. Sekarang lagi lebih canggih lagi. Malah anak-anak remaja itu lebih baik makan makanan yang dalam tanda kutip modern dibandingkan dengan makanan yang alami, seperti itu. Berarti terjadi perubahan dalam cara makan mereka, seperti itu. Terus juga kalau dulu ini contohnya televisi.
televisi dulu pakai hitam putih dan aki, tapi sesudah listrik masuk desa tidak pakai aki lagi, kan lebih mudah kalau ada listrik itu seperti itu. Sehingga dengan listrik masuk desa itu masyarakat itu yang berhubungan dengan nilai material ini memerlukan berbagai macam pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan jasmani itu yang apa istilahnya yang sifatnya modern seperti itu. Contohnya apa? Ya, contohnya apa ini? Ya, contohnya sekarang adalah orang kalau dulu nilai apa kebutuhan itu mungkin dianggap sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, tapi sekarang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Contohnya adalah HP. Dulu itu bukan kebutuhan primer, tapi sekarang adalah masuk kebutuhan primer. Sebab itu adalah bisa dijadikan alat komunikasi yang mempermudah jarak dan waktu seperti itu, ya. Nah, ini kan mengalami pergeseran seperti itu, ya. Makanan-makanan yang dimakan oleh anak mudanya, makanan-makanan yang kekinian seperti itu. Hanya kalangan muda saja yang masih suka makanan-makanan yang alami. Tapi sekarang udah mulai juga kembali lagi ke makanan yang alami tapi dikemas secara modern seperti itu, ya. Nah, lalu juga ada nilai vital. Nilai vital itu adalah nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Contoh, kalau dulu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan, karena masyarakat pedesaan di sini adalah desanya desa kota. Jadi ciri desanya ada, tapi ciri kotanya juga ada, ya. Jadi nilai contohnya adalah dulu ini adalah untuk melakukan aktivitas, contohnya dalam pengolahan lahan tanah, lahan sawah masih menggunakan kerbau dengan manusia. Tapi sekarang diganti menggunakan traktor, berarti ada revolusi di sini, dari menggunakan tenaga manusia dan hewan diganti dengan mesin seperti itu. Karena dengan menggunakan mesin pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat seperti itu, ya. Terus juga biasanya orang menempuh perjalanan itu berjalan kaki. Sekarang orang sudah menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan bermobil untuk apa istilahnya mempermudah tadi, ya, supaya waktu itu tidak banyak yang terbuang. Beda lagi dengan dulu, paling ini kalau tidak jalan kaki naik delman atau naik andong seperti itu. Nah, ini terjadi revolusi dalam aktivitas manusia juga, ya. Nah, ini baru mengalami pergeseran, nanti mengalami pergeseran. Kemudian nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, kalau dulu hanya apa sih pelajaran agama saja yang banyak dipelajari oleh masyarakat pedesaan, tapi sekarang tidak hanya pelajaran agama yang dipelajari, tapi juga pelajaran umum. Karena tidak bisa hanya pelajaran agama saja atau pelajaran umum, dua-duanya harus dipelajari karena kita hidup di dunia seperti itu. Nah, cuma hanya nilai-nilai kerohanian sekarang ini anak remajanya ini banyak terganggu ini dengan acara sinetron atau main game seperti itu. Jadi di satu segi juga nilai-nilai kerohanian mengalami pergeseran, di mana anak mudanya itu cenderung apa istilahnya banyak menggunakan produk teknologi dan apa istilahnya mengurangi intensitasnya untuk menuntut ilmu agama seperti itu. Nah, tapi untuk mengatasi hal itu ya ini harus perlu keluarga yang menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini supaya apa? Tidak mengalami pergeseran terlalu jauh seperti itu dalam nilai-nilainya itu, ya. Nah, sebenarnya nilai-nilai kerohanian ini juga ini bisa dibagi lagi ini menjadi 4. Nah, ini ada nilai kebenaran. Nah, yang kedua adalah nilai moral. Yang ketiga adalah nilai estetika. Dan yang keempat adalah nilai religius. Nah,
Nilai kerohanian juga ini dibagi menjadi nilai kebenaran ya, yang bersumber dari rasio tadi kan ya. Ini juga kerangka berpikir itu dalam rangka menjelaskan garis besar alur logika. Nah, nilai kebenaran ini sumbernya adalah akal dan pikiran. Kalau nilai moral adalah kehendak ya. Kalau nilai estetika itu perasaan, keindahan dan sebagainya. Kalau nilai religius ini adalah segala sesuatu yang berdasarkan kepada wahyu Tuhan. Kalau orang Islam wahyu Allah, seperti itu. Itu nilai kerohanian ini dibagi-bagi lagi seperti ini. Nah, dari pembagian nilai-nilai ini ya sudah bisa diinikan apanya ini yang mengalami pergeseran, sudah bisa dilihat ini apanya yang mengalami pergeseran. Nah, yang mengalami pergeseran kalau berdasarkan kajian keilmuan itu adalah wujud budayanya. Kalau menurut Kloeber itu, kalau nggak salah menurut Kloeber itu adalah ada wujud ide atau gagasan ini yang masih ada di alam pemikiran manusia. Yang kedua adalah aktivitasnya, wujud aktivitas. Yang ketiga wujud kebendaan. Contoh yang berwujud ide dan gagasan, kalau dulu perempuan cukup bisa nyambel saja langsung dinikahkan. Tapi kalau sekarang siapa yang mampu boleh sekolah setinggi-tingginya. Atau juga ada pemahaman yang penting mah sekarang, besok mah gimana nanti. Padahal sekarang bagaimana, besok juga bagaimana. Berarti ada planning kan, seperti itu. Nah, ini sudah terjadi di masyarakat pedesaan yang kalau dilihat dari kategorinya masyarakat desa kota. Desa ini ya, desa Sukamana ini, kecamatan Cigalontang ini. Nah, dalam aktivitas juga ini yang mengalami pergeseran itu yaitu pergeseran aktivitas, seperti halnya tadi dalam nilai vital. Nilai vital itu nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Jadi sekarang untuk melakukan aktivitas itu sudah menggunakan produk-produk teknologi, itu untuk mempermudah manusia melakukan berbagai macam pekerjaan supaya bisa cepat ya, supaya cepat dan bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak atau hasil yang lebih bagus, seperti itu. Lalu dalam masalah kebendaan juga ini istilahnya mengalami pergeseran. Kalau dulu rumahnya terbuat dari rumah-rumah panggung, tapi sekarang sudah rumah permanen, seperti itu, walaupun di desa seperti itu ya. Jadi sudah mengalami pergeseran. Terus juga dalam kepemilikan benda-benda produk teknologi ya, seperti itu. Dimulai dari contohnya adalah pemilikan HP ya, pemilikan HP yang canggih-canggih seperti itu, perabotan rumah tangga juga yang canggih, itu hasil produk teknologi ya. Ini walaupun di desa ini sudah mengalami kemajuan, di mana dalam masalah kebendaan juga ini adalah orang ingin menggunakan benda-benda hasil teknologi sekarang, seperti itu, tidak menggunakan alat-alat pada masa lalu, itu sudah jarang dipakai, seperti itu. Nah, semua itu adalah akan mengalami pergeseran. Jadi pergeseran ini di sini dalam kerangka berpikir. Nah, pergeserannya ini berbentuk wujud budaya, ada ide atau gagasan, aktivitas dan kebendaan. Jadi dari pergeseran nilai material, nilai vital, nilai kerohanian, di mana nilai kerohanian juga dibagi lagi nilai kebendaan, nilai moral, nilai estetika, nilai religius. Nah, semuanya itu yang berubah. Kalau menurut Kloeber itu hanya wujud budaya saja. Nah, itu budayanya tadi yang sudah ibu katakan, ide atau gagasan yang masih ada di alam pemikiran manusia, aktivitas dan masalah kebendaan. Nah, untuk kesempatan hari ini dalam membuat kerangka berpikir itu kan tidak sulit ya, tidak ada yang sulit lah. Jadi mulailah dari sekarang, seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan ibu bisa dipahami, dimengerti, dan bisa langsung dipraktekkan. Untuk pertemuan hari ini ibu ucapkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.